Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra dzil qa'datil mubarakah alladzi amarna fiha bil ibadatil qalbiyyah وعبادة البدانية وإبادة المالية والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله لا نبي ولا رسول بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض ومنها 4 حرم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin ahli Jum'ah rahimakumullah. Setelah mengucapkan salam, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Rabbul Ghafur. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita masih diberikan umur panjang sampai detik ini untuk bisa melakukan ibadah rutin kita, melangkahkan kaki dari rumah dengan niat sejak ibadah salat Jumat. Setelah sampai di masjid, kita melakukan salat sunat tahiyatul masjid, mengisi kotak amal kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah Jumat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala asal menepati syarat dan rukun Jum'ahnya. Kalau ketika Jum'ah khatib sudah naik di khutbah, sudah tidak ada lagi orang yang berbicara, dikarenakan bakal mengganggu dan bakal menjadi nilai ibadah Jumat kita sendiri. Ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Kita bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kita diberikan umur panjang sampai detik ini. Ingat 2 hal. 1, mungkin kita ini banyak dosa. Mumpung masih ada napas di tenggorokan kita, masih badan bersatu dengan ruh kita, perbanyaklah beristighfar, perbanyaklah mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa kita, mumpung masih hidup. Yang kedua, mungkin amaliyah kita, amal-amal soleh kita masih sedikit. Jangan ada yang sampai mengaku merasa sudah banyak amal soleh. Barang siapa yang ngaku-ngaku sudah banyak amal soleh, itu adalah salah.
amal soleh kita masih sedikit, mumpung masih hidup, mumpung masih ada kesempatan, perbanyaklah amal-amal soleh kita. Mudah-mudahan dari amaliyah ibadah qalbiyah, ibadah yang bangsa hati, ibadah badaniyah, ibadah yang bangsa badan, ibadah maliyah dan ibadah harta kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu kita melaksanakannya. Masyarul muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Ibadah mahdoh, ibadah yang langsung kepada Allah. Ibadah ghair mahdoh, ibadah yang melalui makhluk-makhluk Allah. Perantaraan hamba-hamba Allah, perantaraan manusia yang sifatnya qalbiyah, niat paling pokok dalam hati kita untuk melakukan ibadah apapun. Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat imra'atun yunkihuha fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Pastinya seluruh amal itu adalah tergantung bagaimana niatnya. Niatnya baik, niatnya lurus, niatnya ikhlas, niatnya ridho, rela. Pasti dijabah, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada niat yang baik, niscaya amal-amal kita nol, tidak ada artinya. Ibadah badaniyah seperti sholat, ada gerakan setelah qalbiyahnya, lurus niatnya, sholat. Ibadah maliyah, sedekah, menyembelih hewan kurban, melakukan yang paling lengkap di dalam ibadah, dari mulai ibadah qalbiyah, badaniyah, maliyah, mahdoh dan ghair mahdoh adalah di dalam ibadah haji. Itu lengkap semuanya. Ibadah qalbiyah, ibadah hati, ibadah harta, ibadah tenaga, ibadah badan, segalanya di dalam ibadah haji itu lengkap. Doakan oleh kita hamba-hamba Allah yang sudah menjadi duyufullah, duyufur rahman di Baitullah. Bahkan ada yang masih belum berangkat di kloter-kloter berikutnya. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dari ibadah haji teman-teman sahabat-sahabat kita di tanah suci Mekah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masyaallah muslimin ahli Jum'ah rahimakumullah. Hidup di dunia ini adalah temporer, terbatas, sebentar, sementara. Nabi Adam alaihissalam usianya 1000 tahun, Nabi Nuh 950 tahun, Nabi Ibrahim 190 tahun, ada yang mengatakan 200 tahun. Terus semakin bawah, semakin merendah. Nabi terakhir kita Nabi Muhammad SAW meninggal dunia dalam usia 63 tahun. Bahkan Nabi bersabda, hasada ummati ala sittina aw sab'ina sanah. Dipanennya umatku, meninggalnya, mautnya, matinya umatku rata-rata dalam usia 60-70 tahun. Kalau yang sudah ada lebih 70 tahun berarti sudah ada bonus. Bersyukurlah kepada Allah kita masih hidup. Perbanyaklah istighfar, perbanyaklah amal-amal soleh, perbanyaklah berbuat baik kepada sesama, perbanyaklah amal-amal ibadah qalbiyah, badaniyah, maliyah, mahdoh atau ghair mahdoh. Perbanyaklah istighfar. Bulan Dzulqa'dah adalah bulan duduk artinya. Bulan untuk diam, dilarang oleh Allah dan Rasulnya untuk berperang. Ibadah di bulan Dzulqa'dah ini adalah yang paling utama. Keutamaan bulan Dzulqa'dah ini ada 4 diantaranya. 1, bulan Dzulqa'dah ini adalah
satu di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tertera dalam surah At-Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard wa minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu adalah 12 bulan yang diciptakan semenjak diciptakan langit dan bumi. Yang di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan. 1. Dzulqa'dah, 2. Dzulhijjah, 3. Muharram, dan 4 bulan Rajab. Kalau Allah sudah menyediakan waktu untuk alat itu digunakan oleh kita yang harus menggunakannya. Laksana seperti golok pisau, digunakan tergantung bagaimana orang yang menggunakannya. Kalau bilah atau pisau sudah diasah begitu tajam, tergantung bagaimana orang yang menggunakannya. Bisa dipakai sembelih kambing atau sapi ketika kurban, itu menjadi kebaikan. Tapi bisa juga pisau yang tajam itu bisa untuk membunuh orang yang tidak kauran. Jadi tergantung bagaimana orang yang menggunakannya. Ini waktu bulan Dzulqa'dah yang mulia, tergantung bagaimana kita yang menggunakannya, yang melakukannya. Bagaimana kita yang memanfaatkan waktu ini. Al-waktu kasayf idza lam taqta qata'ak. Waktu ini seperti pedang. Idza lam taqta qata'ak. Ketika kamu tidak bisa mempergunakan pedang itu, maka pedang itu akan menebas lehermu sendiri. Gunakanlah waktu bulan Dzulqa'dah yang mulia ini, digunakan oleh kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara mutlak ibadah lillahi taala. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang sudah menjadi millah, qad kana lakum fihim uswatun hasanah. Sudah nyata Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam salah satu hamba Allah yang harus diikuti millahnya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau syariat Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam lebih banyak digunakan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu jadi syariat Islam yang sempurna. Seperti Abu Tauhid namanya, Bapak Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah bapaknya orang-orang yang bertauhid kepada Allah. Begitupun Nabi kita mengajarkan tauhid, mengajarkan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana minal musyrikin, jangan sampai menyekutukan Allah. Terus Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam menjadi uswah hasanah di dalam membersihkan tazkiyatul badan, di antaranya khitan, untuk membersihkan badan supaya sah dalam ibadah salat. Masyarul muslimin ahli Jummah rahimakumullah yang hadir di sini, insyaallah 100% sudah dikhitan. Ini adalah syariat sababiyah, syariat Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang diserukan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ikuti bersama. Termasuk pelaksanaan salat yang kita lakukan ini adalah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim, diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus ibadah haji. Ibadah haji itu adalah hampir 100% contoh-contoh dari sejarah kejadian Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam sampai udhiyah, sampai penyembelihan. Yang awal-awalnya menyembelih kurban itu harusnya anaknya manusia yang harus disembah, yang harus disembelih. Tetapi Allah Subhanahu wa taala cuma mencoba keimanan, ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang nyatanya diganti dengan kurban, dengan hewan kurban. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam sebagai suri tauladan, namanya Abul Khalil atau Abul Khalilullah, orang yang banget dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan dalam kualitas ketaatannya kepada Allah
Sampai-sampai disebut juga Abu Duyuf, bapaknya tamu-tamu. Tidak pernah mau makan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam sebelum menemukan tamu, bahkan sampai 3 kilometer mencari teman, mencari sahabat untuk bareng makan sama Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Bedalah dengan kita, pintu terbuka, gak mau kelihatan oleh tetangga kita mau makan, malah ditutup pintu kita. Dibiarkan anak yatim yang menangis, dibiarkan si fakir dan si miskin yang kelaparan. Sangat jauh dari syariat kemuliaan akhlak Nabi Ibrahim alaihissalam yang diteruskan dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kasih sayang kepada umat, kepada anak yatim, kasih sayang kepada orang fakir dan miskin. Ada orang yang mau minta makan juga malah diusir-usir. Nauzubillah, summa nauzubillah. Itu sebahagian orang yang belum punya akhlak Nabi Ibrahim, belum punya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam syariat udhiyah, man kana lahu sa'ah, barang siapa yang punya keleluasaan harta, walam yudhi, terus tidak kurban. Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai fala yaqrabanna musallana, kalian jangan mendekati musola aku, jangan mendekati masjidku, jangan mendekati tempat sholatku. Amat benci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang punya keleluasaan harta untuk bisa berkurban tetapi tidak bisa melakukan kurban. Jangan dekat-dekat musolaku. Artinya tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap tahun melakukan udhiyah, kurban. Bahkan sampai disyariatkan juga, diserukan kepada para sahabat untuk melakukan kurban. Kita mumpung ada waktu beberapa hari lagi untuk melakukan Idul Kurban, Idul Adha. Kumpulkanlah tetangga kita, kumpulkanlah saudara kita untuk melakukan kurban bersama-sama. Mudah-mudahan amaliyah kita di dalam ibadah kurban tidak ditilai, wala luhumuha wala dima'uha walakiyanallahu taqwa, walakiyanallahu taqwa. Allah tidak menilai tentang daging ataupun darahnya. Bukan untuk Allah itu dagingnya atau darahnya. Walakiyanallahu taqwa, tetapi yang dicapai, yang digapai di keridhaan itu tentang ketakwaannya, tentang ketaatannya. Taat atau tidak. Orang yang diberikan titipan harta, yang telah diberikan titipan rezeki, ada lebih dari orang pikir dan orang miskin. Bahkan yang paling heran, ada jamaah yang kelihatannya kurang mampu tetapi mampu juga berkurban. Itu hebat. Daripada orang yang punya harta lebih, dia koret, dia bakhil, dia kikir untuk melakukan kurban. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hikmah Dzulqa'dah yang kedua, bulan Dzulqa'dah, hikmah yang kedua adalah satu di antara 3 bulan untuk melakukan ibadah haji. Dikarenakan ibadah haji itu baru disebut sudah sah, sudah sempurna dari mulai masuk bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah bisa sudah melakukan ihram. Yang hajinya tamattu ada yang hampir 3 bulan, 2 bulan 10 hari dari bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah dan 10 hari bulan haji. Mudah-mudahan mereka yang paling sempurna, paling hebat untuk melakukan ibadah hajinya tamattu yang bukan tamattu, haji ifrad yang disempurnakan dari mulai bulan Syawal. Ada yang dari bulan Syawal sudah berihram. Bahkan al-hajju ashhurum ma'lumat. Al-haji itu adalah dalam bulan-bulan yang sudah ditentukan, yaitu Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Yang ketiga, Rasulullah SAW tidak pernah melakukan umroh kecuali dalam bulan Dzulqa'dah.
Yang keempat, bulan Dzulqa'dah ini adalah diturunkannya kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, dan kita mendapat keberkahannya dari diturunkannya kitab Allah. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi haqqa hamdi wa nashkuru haqqa syukri wa nastaghfiru haqqa istighfari. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rasulillah la nabiyya wa la rasula ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim taslima. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin waghfir lana wal muslimin wakfina wa iyyahum syarra masaibid dunya waddin. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallim. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimus shalah.